Halo Marketeers, kembali lagi di program Katakan Dengan Data di Marketeers Studio. Dan saya hari ini ditemani oleh Mbak Flo dari The Trade Desk Indonesia. Halo. Halo. Mbak Flo, apa kabar? Selamat Thank you siang udah nih, mampir Mas ke studio kita. Thank you banget udah undang aku loh untuk berbagi data hari ini. Kita hari ini akan ngobrol tentang perilaku digital content consumption di Ramadan Idul Fitri. Ya, itu unik ya, Flo ya pasti ya. Gak seperti pada umumnya. Sebelum kita dive deep mungkin ke consumption di Ramadan dan Idul Fitri, sebenarnya digital content consumption di Indonesia secara umum seperti apa sih? Jadi kami kan baru-baru ini mengadakan research ini ya, survei yang nanti aku akan berbagi datanya. Tapi yang menariknya sebenarnya kalau untuk tren digital consumption Indonesia yang pada umumnya itu, yang menarik adalah banyak mungkin orang mengira Indonesia itu adalah social media capital of the world, gitu kan? Karena which is emang bener juga sih. Bener ya? Iya, jadi masyarakat Indonesia tuh emang sering banget pakai social media. Tapi yang menarik adalah, dan mungkin banyak orang nggak tahu, adalah bahwa sebenarnya pemirsa Indonesia itu juga banyak banget menghabiskan waktu mereka di tempat lain-lainnya. Jadi lebih dari separuh, jadi 55% dari semua total waktu digital masyarakat Indonesia tuh sebenarnya diluangkan di yang kita sebut open internet. Jadi yang namanya open internet itu contoh-contohnya seperti OTT, CTV, podcast, music streaming, news websites, dan lain-lain. Jadi di luar sosial media. Nah, untuk kedepannya kami melihat juga popularitas dari open internet ini semakin meningkat gitu. Kenapa? Karena 7 dari 10 orang Indonesia itu menjawab bahwa mereka sudah meningkatkan konsumsi mereka di open internet. Dan untuk 6 bulan ke depannya itu 2 dari 3 orang akan meningkatkan lagi penggunaan di open internet itu. Jadi dari pertumbuhan ini sepertinya kami melihat bahwa open internet ini adalah sebenarnya ada di pusat dari pertumbuhan digital consumption Indonesia. Jadi mungkin menjadikan itu sebagai sumber utama bagi masyarakat Indonesia untuk mencari konten. Gitu kira-kira. Jadi nggak hanya sosial media, tapi juga yang namanya open internet ini. Betul sekali. Apa aja tadi Mbak yang termasuk? Jadi ada OTT. OTT itu seperti kayak WeTV ya kan, terus View, terus tentunya kayak podcast kayak Noise, news website seperti ya detik.com ya kan, liputan 6, video.com yang udah pastinya juga semua masyarakat Indonesia sangat cinta. Nah itu sebenarnya semua itu termasuk open internet. Gitu. Dan itu malah lebih banyak. Iya, ternyata 55%. 55% dari total waktu mereka dari total di waktu internet. Mereka, betul. Oke, baik. Nah, kalau di periode Ramadan dan Idul Fitri sendiri, apakah ada yang bergeser perilaku itu? Jadi yang kita lihat bahwa karena adanya pandemi itu ya hampir semua kegiatan itu pindah ke digital. Nah, yang menariknya juga adalah kami melihat bahwa untuk hal-hal yang berbau spiritual pun sekarang sudah dilakukan online gitu. Jadi teknologi ini dan semua yang berbau digital udah menjadi bagian yang sangat integral banget untuk masyarakat Indonesia sehari-hari, termasuk di bulan Ramadan ini. Jadi bukan hanya untuk shopping, entertainment, tapi juga untuk spirituality ya. Jadi, nah ini aku akan masuk ke data-data yang menarik nih khusus tentang Ramadan. Jadi tentunya kita semua suka shopping, belanja online. Nah, jadi 1 bulan sebelum Ramadan tuh sebenarnya masyarakat Indonesia udah rajin research. Mau beli apa yang mau kirim ke siapa. Nah, itu udah dimulai 1 bulan sebelumnya. Lalu kemudian makin gencar semakin mendekati THR turun. Gitu. Jadi, nah menariknya lagi dari hasil survei ini 53%. Jadi ini lebih dari separuh ya masyarakat Indonesia nih mau menghabiskan semua uang THR-nya. Jadi habisin total. Jadi nggak ditaruh di savings gitu, nggak akan ditabung tapi akan dipakai. Nah, ini akan meningkat sekitar mungkin seminggu, jadi 7 sampai 10 hari sebelum Idul Fitri, karena itu pas THR-nya turun dan itu mereka akan belanja deh tuh besar-besaran. Nah, tapi juga bukan hanya tadi yang aku bilang shopping, tapi juga religious activities. Itu meningkat 39% dibandingkan hari-hari lainnya. Nah, ini termasuk hal-hal seperti kayak membuka Al-Quran, ya kan, membuka Al-Quran, kemudian membayar zakat, membaca tentang artikel-artikel religius, itu semua termasuk yang juga dilakukan online. Iya.
Oke, jadi THR dihabisin, itu memang udah dialokasikan, ini harus habis gitu ya. Iya. Terus lebih religius dan semuanya dilakukan di internet. Online, betul. Jadi mungkin ada, karena kita juga post pandemi, jadi mungkin lebih kuat belanjanya karena sekarang akhirnya bisa gitu ya membeli. Kalau dulu buat apa gitu ya belanja Kalau dulu banyak-banyak? betul, karena nggak ada yang lihat juga misalnya kalau mau beli pakaian gitu kan. Mudik juga. Nggak bisa mudik juga, benar. Oke, baik. Kalau secara konten, Mbak Flo, apa yang kira-kira akan berpotensi di Ramadan Idul Fitri tahun ini? Kalau konten spesifiknya itu yang kami lihat adalah masyarakat Indonesia tuh sangat suka dengan hal-hal yang premium. Jadi 44% itu consideration mereka yang paling utama ketika mencari konten. Oke. 44% yang premium dan kemudian sisanya nomor 2 adalah kredibilitas di 25%. Nah, yang disebut premium konten tuh apa sih? Kalau menurut definisinya kami ini adalah konten yang diproduksi secara profesional. Jadi bukan user generated. Nah, ini tentunya biasa diasosiasikan dengan tadi lagi itu OTT dan CTV yang ada di open internet. Nah, ini kan OTT dan CTV pada umumnya memang menjadi pendorong utama di pertumbuhan digital open internet. Nah, specifically untuk bulan Ramadan ini juga tetap menjadi populer banget dan kira-kira apa statistiknya? Jadi 36% akan terus mengkonsumsi video streaming selama bulan Ramadan. Dan yang menariknya kontennya juga akan sedikit berbeda. Jadi ketika sahur nih itu konten religius yang paling dicari. Jadi 55% responden menjawab ketika sahur itu religious content, ketika iftar itu menjadi konten komedi. Nah itu kita nggak tanya sih kenapa, tapi itu yang mereka jawab. Mungkin ya mereka lebih mencari komedi ketika mendekati iftar, dan setelah iftar mereka lebih cenderung menonton konten film dan movie. Nah ini adalah karena mereka udah berkumpul dengan teman dan keluarga pada jam-jam itu, gitu. Oh, interesting. Jadi beda jam, beda yang ditonton. Beda yang dicari. Oke. Dan banyak OTT, CTV juga ngubah programnya. Betul, disesuaikan dengan perilaku tersebut gitu. Jadi harus ready semua konten jenis ini ya. Menarik ya. Jadi sebenarnya sebagian besar punya willingness to pay untuk bayar premium konten, asalkan professionally produce, production house yang bikin kualitasnya bagus. Betul. Jadi bukan user generated content atau konten-konten yang gratisan gitu ya. Iya, tapi aku mau klarifikasi juga sih. Sebenarnya ketika kita bilang premium itu lebih ke kontennya. Jadi kontennya memang bermutu karena diproduksi secara profesional. Jadi emang ada scriptwriternya ya kan, ada aktornya, ada direkturnya. Tapi nggak necessarily berarti itu berbayar. Jadi justru yang kami lihat ini orang Indonesia. Nah ini ada research lain lagi, jadi aku nggak terlalu ingat angkanya. Tapi yang intinya adalah orang Indonesia tuh sebenarnya nggak masalah nonton iklan. Kalau misalnya, ya kan. Asal bisa nonton gratis. Asal bisa nonton yang kontennya bagus gitu. Jadi itu juga sebenarnya banyak banget premium konten yang sebenarnya tuh ad supported. Ad supported dan ad funded. Nah ini yang sebenarnya opportunity buat marketer tuh sebenarnya di situ. I see. Karena mereka bisa pasang iklan di situ, gitu. Yang penting quality siapa yang bayarin doesn't matter ya. Dan willing juga untuk nonton iklan. Betul. Dapat premium konten. Dan nanti produksi dari konten tersebut bisa ditopang oleh dari iklan ads tersebut. Menarik. Seberapa lama sih sebenarnya nontonnya itu? Apakah di Ramadan Idul Fitri cenderung durasi lebih panjang content consumption? Mungkin nggak lebih panjang, tapi pada umumnya rata-rata masyarakat Indonesia nih satu bulannya mengkonsumsi 283 jam konten digital. Jadi yang 55%-nya itu di open internet, total angkanya 283 jam. Nah, berarti hampir 10 jam per hari? Iya, lama sekali itu hampir. Lama ya. Lama. Lebih dari hampir setengah hari itu ya. Iya, betul. Nah, tadi kan aku juga sudah bilang juga, jadi bukan hanya untuk entertainment ya kan, tapi juga untuk religious activity. Nah, jadi contohnya 2 dari 3 masyarakat Indonesia itu akan menggunakan internet itu untuk melakukan hal-hal yang berbau religius. Contohnya membaca Al-Quran, kemudian membaca artikel-artikel spiritual, membayar zakat. Nah, ini berlangsung selama seharian penuh, tapi terutama menjelang sahur. Itu yang lebih intens. Pokoknya kalau pagi itu religius ya gitu ya. Betul. Oke. Nah juga mereka yang lainnya pokoknya ya tersebar lah dalam satu hari.
Tapi yang menarik kalau religious content lebih ke sahur. Balik lagi Mbak Flo ke tadi bagaimana orang Indonesia tuh nggak apa-apa nonton iklan gitu, dan brand bisa take advantage kan sebenarnya dengan willingness itu. Bisa dieksplor lagi Mbak tentang itu? Jadi menariknya ini kan tentunya dari hasil survei 55% itu dihabiskan di open internet. Tapi kalau dilihat dari ad spends, jadi spend dari digital advertising itu malah berbeda gitu. Jadi untuk saat ini brands itu masih lebih sering beli iklannya itu di sosial media. Betul. Jadi hampir 3 kali lipat. Atau ya kan dibandingkan open internet. Sedangkan kalau dilihat dari time spend ya sebenarnya masyarakat Indonesia lebih banyak di open internet gitu. Jadi masih ada kecenderungan untuk terbalik gitu ya investasinya. Disconnect benar. Jadi report ini juga inginnya dari The Trade Desk ini untuk memberikan insight untuk brand. Potensi di open internet itu sebenarnya gede sekali loh gitu. Dan juga ada beberapa data points yang menarik juga khusus untuk brand yang kenapa open internet ini menarik sekali bagi mereka. Jadi contohnya yang pertama, masyarakat Indonesia itu sebenarnya lebih mengasosiasikan premiumness dan credibility itu ke open internet gitu. Jadi mereka tuh 67% itu sebenarnya lebih percaya gitu akan brand-brand yang beriklan di OTT dibandingkan di YouTube. Jadi mereka tuh merasa brand itu lebih trustworthy, jadi mereka lebih percaya aja gitu dengan messaging kalau misalnya iklannya di OTT. Nah, yang kedua, ad recall juga lebih bagus di open internet. Jadi masyarakat Indonesia tuh 25% kecenderungannya lebih tinggi untuk lebih terbuka dan lebih reseptif ke iklan-iklan yang ada di open internet karena dianggap tidak terlalu mengganggu. Jadi kalau mungkin di YouTube itu atau di sosial media mungkin dianggap udah terlalu penuh iklan, jadi bertubi-tubi iklannya, jadi sangat mengganggu. Nah itu di opposite kalau di open internet tidak sebegitu mengganggu dianggapnya. Jadi mereka lebih open dan reseptif, benar. Nah juga bahkan dari YouTube viewer sendiri mereka tuh 49% mungkin lebih membeli produk di OTT dan CTV. Dibandingkan dari iklan YouTube sendiri gitu, walaupun mereka sendiri nonton YouTube gitu ya, tapi ketika lihat iklan untuk produk yang di OTT CTV mereka lebih kecenderungan untuk membeli. Fakta menarik lainnya ketika lagi di sosial media nih 40% lebih likely, lebih cenderung untuk multitasking, which is bener banget karena aku juga kayak gitu. Tapi kalau lagi kita membaca news artikel online misalnya, itu kan nggak multitasking karena kita emang mau mencari berita tersebut, ya kan? Atau ketika kita lagi nonton film drama favorit di WeTV gitu kan, fokus, aku nggak mungkin sambil multitasking gitu, ya kan? Terus yang tadi balik lagi less intrusif ya, tidak terlalu mengganggu, itu juga diakui oleh para responden. Kemudian juga skipping ads, jadi di YouTube itu mereka lebih cenderung untuk skipping ads dibanding OTT CTV, jadi 17% lebih likely untuk skipping ketika mereka di YouTube dibanding ketika di open internet gitu. Nah terus aku ada poin terakhir, jadi mungkin ya ini aku mau bilang aja kalau penonton OTT CTV itu kan kebanyakan nyari konten Korea dan konten premium. Nah itu sebenarnya the biggest audience-nya itu adalah Gen Z dan milenial yang muda gitu. Jadi mereka sebenarnya ini memang audience group yang paling dicari marketer sebenarnya. Gitu. Yang paling pas sebenarnya. Iya, jadi pasar yang memang paling dicari oleh brand. Nah, itu adanya sebenarnya di situ gitu. Jadi insight ini sebenarnya memberikan alternatif placement tidak hanya di sosial media tapi juga di open internet yang mana 55% ada di situ. Waktunya dihabiskan di situ. Lebih preferable juga karena mereka lebih fokus, lebih willing juga untuk terima iklan gitu ya, nggak suka nge-skip iklannya. Jadi ini bisa jadi alternatif buat marketer yang melakukan digital marketing, bisa beriklan juga di OTT atau CTV gitu ya. Baik. Makasih banyak nih Mbak Flo atas insight-nya. Nanti kita akan discuss lebih jauh tentang apa itu open internet ya di episode berikutnya. Oke, makasih banget waktunya teman-teman. Thank you. Good to be here.